Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading lagi berupa PID reading ya. Kali ini dengan tema apa yang menghalanginya untuk kembali padaku ya. Sekali lagi, apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku ya. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahuinya ya, mari kita bahas di sini, mari kita explore di sini ya. Tapi alangkah baiknya saya ingin mengingatkan kembali kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi bacaan ini, oke? Kalau misalnya resonate ya, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi readingan saya ini adalah vice versa atau energinya yang kebolak-balik ya. Atau bisa jadi pula energi dari readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang dekat dengan kalian ya. Misalnya pacar kalian, mantan kalian, suami istri kalian, orang tua kalian, saudara kalian, sepupu kalian, ya teman-teman kalian ataupun tetangga kalian itu juga bisa. Dan namanya readingan general juga ya. Tidak tertutup kemungkinan kalau energinya itu bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Ya, jadi boleh memilih lebih dari satu dek ya, tinggal dicocokkan dengan keadaan dan kondisi kalian ataupun dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Eh, Timeless itu kapanpun kalian ingin menontonnya, kalian juga bisa ya. Maupun ya mau minggu depan, mau bulan depan ataupun tahun depan itu juga bisa kalau kalian ingin menontonnya pada saat itu ya. Dan sedangkan genderless itu adalah unisex ya, alias tidak terbatas oleh gender yang mengikuti video saya ini. Boleh pria, boleh wanita, dan boleh anak-anak juga. Oke, siapapun diri kalian dipersilakan ya untuk mengikuti readingan saya ini ya. Dan di sini ada 3D ya dengan 3 simbol ya dengan essential oil. Yang pertama rose ya, mawar ya. Yang kedua yileng-yileng, ileng-ileng ya, essential oil. Dan ketiga di sini lavender ya, lavender essential oil. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, insting kalian menyuruh kalian lebih memilih yang mana sambil dibayangkan wajah orang yang kalian dealingkan tersebut. Oke? Bila perlu video ini di-pausekan dulu atau boleh juga ya dibiarkan sementara saya melakukan beberapa pemberitahuan. Oke? Nah, pemberitahuan yang ingin saya sampaikan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua, oke? Kita saling tolong menolong dan membantu satu sama lain. Sedangkan ya, bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan-aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan karena siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Ya, sedangkan yang lambat maka mesti antri saat itu ya. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, ditunggu ya gerak cepatnya kalian itu. Nah, sekarang saya rasa kalian telah memilihnya ya guys ya. Kita masuk dulu ke deck kelompok yang pertama dengan simbol essential oil mawar. Oke, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol rose essential oil ya, atau mawar ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan di sini. Oke, Dear God, Universe. Kartunya mulai reseh ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key and choose that number 1. With rose essential oil as a symbol, apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Oke.
one more time. Apa yang menghalanginya untuk kembali kepadaku? Nah, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Peace, ketenangan, ya, kedamaian. Oke. Dari kartu peace ini ya, saya merasakan mungkin saja ya, dia itu banyak masalah ya di sana ya. Jadi masih belum bisa dia kembali kepada kalian ya. Mungkin saja kali aja dia sedang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam jiwanya tersebut. Dan kartu peace ini juga mengatakan ya, mungkin kalau dia menganggap kalau kembali pada kalian itu mungkin hanya akan menambah masalah saja, itu juga bisa jadi ya. Jadi dia memilih ya untuk mendamaikan dirinya sendiri dulu di sana. Oke, kartu peace ya di sini ya. Atau bisa jadi chapter atau skenario yang kedua. Mungkin saja dia sedang berada di zona nyamannya ya, sehingga melupakan kalau dia itu ingin kembali pada kalian ya di sana ya, alias sedang terlena di sana ya. Nah, kita bahas ya melalui kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who P and choose that number 1 with rose essential oil as a symbol. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu peace ini. Oke, kita tarik kartunya secara acak. Kali The Tower. Wow, ini terhubung dengan planet Mars ya, yang mendominasi zodiak Aries dan Scorpio. Yang kedua, di sini ada kartu Three of Stone, terhubung dengan elemen tanah ya, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn. Ketiga, Ace of Spiral ya. Ace of Spiral ini ada Ace of Sword ya. Ini terhubung dengan elemen udara ya, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini. Barusan di sini ada Queen of Scroll ya, atau Queen of Wands. Di sini terhubung dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries di sini. Dan terakhir, The High Priestess. Oke. Terhubung dengan Moon atau zodiak Cancer. Nah, saya akan lihat kartu saran, pesan dan nasihat untuk kalian, apa yang mesti kalian lakukan ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who P and choose that number 1 with rose essential oil as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu peace ini? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran, pesan dan nasihat. Facing fear. Menghadapi ketakutan ya. Major spiritual change are unfolding ya. This is your chance to soar. Oke, daripada pusing-pusing ya, kalian menunggu seseorang yang masih labil di sini ya. Bagusan kalian memikirkan diri kalian ya, mencari jati diri kalian ya di sini ya. Facing fear, menghadapi rasa ketakutan, atau bisa jadi ya di kartu saran ini menyuruh kalian ya untuk buka dasar dulu atau memulai komunikasi lagi terlebih dahulu dengan orang yang kalian dealingkan tersebut ya. Major spiritual change are unfolding ya. This is your chance to soar ya.
ini waktu kalian untuk bertindak ya. Bagaimana tindakan kalian itu terserah pada kalian. Kalian ingin buka komunikasi terlebih dahulu dengan dia, itu boleh. Tapi kalau kalian ingin bertindak dengan cara ya, lupakan orang ini dengan cara moving forward atau move on ya, ini juga boleh. Karena orang ini ya, the tower ya, dia sedang menghadapi kehancuran di sana ya. Berarti benar yang saya katakan, ini orang sedang memiliki masalah yang sangat berat sekali ya. Dan masalah itu kayaknya datangnya dari keuangan ya, yang ada di dalam kehidupannya ini ya. Dan di sini harapannya ya, saya tahu di sini melalui Queen of Scroll ya, yang menggambarkan gimana eh, gambaran rasa percaya diri dari seseorang ya, seseorang yang ingin berusaha mandiri sendirian ya. Saya merasakan kalau ini orang menghadapi rasa krisis kepercayaan diri ya, karena di sini ada Ace of Spiral ya, Ace of Spiral ya, yang berkaitan dengan keberanian ya, atau kebenaran yang ingin mereka ungkapkan. Mungkin selama ini mereka itu ya, orang yang kalian di lingkaran tersebut menyimpan sesuatu dari kalian, dan yang dia simpan itu bukanlah sesuatu yang baik ya, berupa sebuah aib atau sebuah kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian ya, sehingga sekarang saat aib ini ya menjadi sebuah permasalahan ya bagi diri dia, yang menghalangi dia untuk kembali pada kalian. Dia sedang mencari cara di sini ya. Three of Stone, saya membayangkan di sini ya, dari kartu Three of Stone ini dia sedang mencari bantuan kepada orang-orang ya, untuk menjadi mediator, untuk menjadi penengah supaya bisa disampaikan kepada kalian. Tapi kalau ditanya, ini orang ya kayaknya masih mencintai kalian ya. Memang permasalahannya ini ya, kayaknya permasalahannya ini bukan sebuah permasalahan yang mudah ya di sini ya. Dia ada menyembunyikan sebuah rahasia. Dia ingin mengungkapkannya pada kalian, tapi dia tidak berani. Oke? Dia tidak berani. Dia takut kalian akan menghinanya ya di sini ya. Dan saya lihat untuk kedepannya ya di sini ya, dia terus berusaha untuk membangkitkan rasa confidence-nya itu, berusaha untuk mendatangkan rasa kepercayaan dirinya itu terus supaya dia bisa kembali pada kalian ya, tapi itu tidak pernah berakhir ya. Dia berusaha bagaimana cara supaya dia bisa kembali pada kalian tanpa mesti terbongkar aib dan kebohongan yang pernah dia lakukan kepada kalian ini. Nah, ini kayaknya kalian ini sudah bisa membayangkan lah ya. Dia ingin kembali, tapi yang menjadi masalah ada sesuatu yang dia simpan ya, berupa sebuah kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kalian, dan untuk kembali pada kalian ya, dia tidak berani ya. Maunya dia ya, dia kembali pada kalian itu sambil ditutup-tutupin permasalahannya ya, sambil ditutup-tutupin apa yang pernah dia perbuat pada kalian, dan maunya kalian tidak pernah mau menggali kembali kesalahan apa yang pernah dia perbuat kepada kalian, dan kalian tidak pernah mau menanyakan apa yang pernah dia lakukan di luaran sana ya. Maunya dia kayak gitu ya. Makanya ya, dia berusaha mencari cara ya, bagaimana ya dia bisa kembali pada kalian dengan rasa percaya diri ya. Makanya di luaran sana ya, dia membutuhkan masukan dari orang-orang. Mungkin saja saya merasakan dari kartu Three of Stone, dia mencari seorang coaching kayak ya, mencari seorang mentor kayak, mencari seorang konselor kayak di sini ya, supaya bisa memberinya ide-ide atau masukan bagaimana supaya dia kembali pada kalian itu tanpa diungkit-ungkit kesalahan yang pernah dia perbuat ya kan. Udah itu tanpa ya, tanpa kalian mesti mengetahui aib-aib apa yang pernah dia perbuat di luaran sana itu ya. Dia tetap ingin merahasiakan dan menyembunyikannya ya. Berarti ini orang parah juga ya. Bukannya ya ada permasalahan itu diperbaiki ya, yang dia perbuat itu padahal sudah menjadi karma ya bagi dia itu ya, tapi dia enggan untuk mengakuinya karena dia tidak berani ya, dia malu untuk mengakuinya ya. Dan di sini
itulah yang menjadi halangan ya, karena dia memiliki masalah keberanian ya, karena kebohongan yang dia simpan itu malah menjadi masalah yang mengacak-acak atau mengobrak-abrik segala ruang benak pikirannya itu ya, sehingga menjadi kacau balau semuanya ya, maunya dia sembunyikan terus rahasia kayak gini ya, mana bisa ya, ya kan. Nah, namanya ibaratnya sebuah bangkai ya, kalau ditutup-tutupin itu ya pasti akan terbongkar juga ya kan, pasti akan tercium juga baunya itu ya kan. Makanya di sini disuruh kalian facing fear ya. Major spiritual change are unfolding ya. This is your chance to soar ya. Maksudnya ya, kalian diberi pilihan di sini ya, antara kalian ingin membuka komunikasi terlebih dahulu ya atau tidak ya. Kalau misalnya kalian mau, silakan buka komunikasi dengan tanpa mengungkit-ungkit lagi apa yang pernah dia perbuat, kesalahan apa yang pernah dia lakukan di masa-masa sebelumnya, tanpa mencari, tanpa berusaha ingin mengorek-ngorek kembali ya segala secret atau rahasia yang dia simpan selama ini dari kalian. Itu pertama. Sedangkan opsi chapter atau skenario yang kedua ya, kalau kalian ingin tinggalkan langsung, ini juga bisa ya. Nah, silakan tinggalkan mulai dari saat ini. Tidak usah tahu lagi apa yang pernah dia perbuat di masa-masa sebelumnya. Ikhlaskan dan lupakan saja orang kayak gini. Oke? Nah, kalian diberi dua pilihan ya. Kalian memilih yang mana ya? Itu terserah kalian. Oke? Saya rasa ini readingan untuk deck kelompok yang pertama ya, berhubung readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi, kolom komentar yang paling atas ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu segala aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya kan. Meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat maka saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol ileng-leng ya. Essential oil ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who key and choose that number 2 with ileng-ileng essential oil as a symbol. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku ya? Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Oke, kita akan tarik satu kartu energinya untuk dijadikan main atau tema secara keseluruhan. Oke, round and round ya, berputar dan berputar ya. Nah, dari sini sudah nampak sekali ya, round and round dan berputar yang tiada henti-hentinya ya. Berarti orang ini sedang pusing ya di sana ini ya. Dia sedang banyak masalah ya. Banyak sekali masalah yang sampai membuat dia stres, sampai membuat dia pusing dan gelisah di sini ya. Round and round ya. Dan apa yang menjadi permasalahannya itu ya kan? Kita akan coba explore di kartu tarot ini. Dear God, Universe, please explain to us, for viewers who key and choose that number 2 with ilang-ilang essential oil as a symbol. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu round and round. Oke. The Magician. Oke. Ini terhubung dengan planet Merkurius yang mendominasi zodiak Gemini dan Virgo.
Kedua, Page of Wands. Oke. Terhubung dengan elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Ketiga, Four of Pentacles. Oke. Terhubung dengan elemen tanah dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Capricorn. Page of Cups. Oke. Terhubung dengan elemen air ya. Cancer, Scorpio, Pisces, 3 zodiak sekaligus. Terakhir di sini ada King of Pentacles. Oke, terhubung dengan elemen tanah ya. Dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Taurus. Di sini kita akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat ya. Apa yang mesti kalian lakukan, oke? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to key in and choose that number 2 with ylang-ylang essential oil as a symbol. What should we do, what we must to do terkait kartu round and round ini ya. Oke, kartunya reseh, jadi saya shuffle lagi sekali lagi. What we must to do, oke. Apa yang mesti diri kita lakukan? John of Arc ya. Voice of Truth ya, suara kebenaran. Stand strong ya, tetaplah tegak berdiri ya, dengan kuat ya. Focus on your purpose ya. Fokuslah terhadap tujuan kalian ya. Release the fear of persecution and speak your truth ya. Release the fear ya. Lepaskan rasa-rasa ketakutan dari persekusi ya. Dan speak your truth ya. Katakan yang sesungguhnya. Oke. Nah, ini ceritanya agak mirip-mirip dengan deck kelompok yang pertama. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Orang ini sedang memiliki banyak masalah sekali di sini. Oke? Masalahnya itu dia ingin berkomunikasi, sangat ingin sekali ya, berkomunikasi dengan kalian. Bahkan dia mencari segala macam cara supaya bagaimana caranya ya, supaya dia bisa membuka komunikasi atau memulai berkomunikasi dulu dengan kalian ya. Namun ya, setiap dia temukan cara, dia tarik lagi caranya itu, dia temukan ide, dia tarik lagi idenya itu. Kayaknya orang ini serba salah ya kan, serba salah. Ada kartu round and round ya, pusing ya. Cara ini tidak benar, cara itu juga tidak benar, padahal ide-ide sudah terpikirkan di dalam benaknya ya. Dan segala macam cara the magician ya sudah dia terapkan, berusaha ya, dia terapkan, berusaha dia lakukan supaya dia bisa membuka komunikasi lagi dengan kalian ya. Tapi ya, salahnya ini orang ya, mungkin karena dia terlalu overthinking ya, sehingga saat pikirannya itu sudah kacau balau ya, akibat dari pikirannya yang melingkar-lingkar terus ya, yang berputar terus ya. Ini tidak benar, itu tidak benar ya, membuat dia tarik kembali ya, membuat dia menutupin dirinya sendiri dari kalian ya, karena dia itu tipikal orangnya itu serba salah dan tidak yakin ya. Nah, intinya kayak gitulah ya. Dia tidak yakin, dia minder ya. Makanya dia menjaga jarak, memblokir dirinya sendiri ya. Four of Pentacles ya. Kayaknya dia membatasi pikirannya ya di sini ya. Padahal ada niat ya, tapi itu hanya sekedar niatan saja ya. Tidak ada usaha, tidak ada tindakan sama sekali ya kan. Page of Cups, orang ini masih mencintai kalian dan dia ingin kembali pada kalian dengan cara membuka komunikasi dulu, oke? Tapi untuk membuka komunikasi saja ya, dia juga tidak berani. Pikirannya juga kacau karena overthinkingnya sendiri. Dia tipikal orang yang selalu berpikiran yang negatif terus ya, alias seseorang
kayak gimana ya, belum berperang saja tapi sudah ketakutan dan kayaknya sudah menganggap kalau dirinya itu kalah terlebih dahulu. Nah, itulah inti-inti yang ada di dalam pikirannya itu. Oke. Sebelum fight saja dia sudah mengaku kalau dirinya itu kalah ya. Ibaratnya ini orang ya bermental loser ya, atau bermental seorang pecundang ya di sini ya. Nyalinya itu udah kurang ya. Rasa inginnya ada, niatnya juga ada, tapi dia tidak bergerak melakukan apapun. Dan saya lihat ke depannya di sini ya, ada kemungkinan ya, dia ingin sekali ya kembali pada kalian karena dia menganggap ya kalau hubungan dia bersama kalian itu adalah sesuatu hubungan yang nyaman ya selama ini ya, dan dia tidak bisa menemukan kenyamanan lain di luaran sana selain dari diri kalian. Oke. Nah, itulah salahnya dia. Kenapa di masa lalu itu dia bisa sampai putus dengan kalian ya. Mungkin saja di masa lalu dia putus dengan kalian itu karena dia berusaha ya, karena di dalam pikirannya itu dia berpikir seolah-olah ya mungkin kali aja ya dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik dari kalian, menemukan seseorang yang bisa membuatnya lebih nyaman dibandingkan kalian ya. Tapi tahu-taunya ya tak ada seorang pun yang bisa membuat dia nyaman ya. Nah, akhirnya ya kayak gitu. Ya kan? Dia yang menyesal sendiri, tapi saat menyesal ya, dia mau kembali dengan cara membuka komunikasi dengan kalian ya. Dia juga terhalang karena halangan yang paling besar itu adalah di dalam pikirannya sendiri. Lihat, berputar-putar, selalu mencari cara, selalu mencari ide. Ide ini tidak benar, ide itu tidak benar, serba salah terus ya. Ini salah, itu juga salah ya. Akhirnya kapan bertindaknya kalau kayak gitu, ya kan? Nah, itulah sebabnya yang menghalangi dia untuk bisa kembali pada kalian karena orang ini terlalu overthinking ya. Belum berperang saja sudah takut. Nah, di sini kartu saran pesan dan nasihat. Di sini ada kartu Voice of Truth ya. Tidak ada jalan lain lagi ya. Kalau kalian misalnya masih mencintai dia dan masih mengharapkan dia kembali ya, di sini sudah tidak ada cara lagi. Kalau kalian cobalah untuk menyapanya terlebih dahulu, bukan untuk meminta dia untuk kembali lagi, tapi cobalah sekedar untuk membuka komunikasi ya, biarpun untuk silaturahmi saja itu juga tidak apa-apa ya. Say hi saja, halo apa kabarmu ya kan, itu juga tidak apa-apa ya kan. Tidak menyuruh kalian untuk minta dia kembali kayak gimana pun ya, nanti dia malah jual mahal pula saat itu ya kan. Jangan ya, tapi setidaknya say hi dulu ya, bukakan pintu kesempatan dulu untuk dia ya. Ibaratnya kasih kode-kode juga tidak apa-apa ya. Lepaskan rasa ketakutan kalian and speak the truth ya, dan katakan yang sesungguhnya, katakan yang sejujurnya. Itu pun kalau kalian mau ya, tapi kalau kalian tidak mau ya udah ya kan, itu semua kembali pada kalian, itu adalah urusan kalian. Tapi kalau kalian masih ingin mempertahankan orang ini hanya untuk orang yang masih ingin mempertahankannya saja ya. Yang tidak ingin mempertahankan ya itu silakan abaikan sajalah ya. Oke, yang masih ingin mempertahankan atau masih mengharap orang ini kembali ya, khusus orang itu saja diharapkan untuk memulai terlebih dahulu ya. Itu kalau misalnya kalian masih mengharapkan dia ya, lepaskan rasa ketakutan kalian dulu ya, lalu katakan yang sejujurnya ya. Kalau tidak bisa kalian katakan yang sejujurnya, maka ya kata-kata yang berbentuk silaturahmi saja itu juga tidak apa-apa. Say hi apa kabar saja itu juga tidak apa-apa. Setidaknya itu sudah bisa membuka sebuah peluang dan kesempatan untuk dia agar bisa kembali lagi ya pada kalian ya. Singkirkan halangan itu yang menghalangi dirinya untuk kembali pada kalian ya. Itu pun kalau kalian masih mau. Tapi kalau kalian sudah tidak mau, ya udah abaikan saja, oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ya. Berhubung readingan general ya,
Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat dan lebih mendetail ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama ya segala aturan-aturan, ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat maka dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat ya, maka terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke? Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Oke? Ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan Lavender Essential Oil. Oke? Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dan tebarkan dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose the number 3 with lavender essential oil as a symbol. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. All that glitters. Segala sesuatu yang bersinar. Oke? Segala sesuatu yang berkilauan. Ini bercerita tentang kayak gimana ya? Materi ya, atau sebuah kekayaan ya. Intinya yang menghalangi orang ini untuk kembali lagi pada kalian, mungkin ya dari segi keuangan dia mungkin masih belum mendukung ya di sini ya. Dari segi keuangannya ya kan, mungkin saja selama ini dia menjalin hubungan dengan kalian itu dalam keadaan dia kesulitan secara ekonomi ya kan, kesulitan secara finansial ya kan. Nah, sehingga membuat dia itu kayaknya merasa dirinya itu unworth it ya, merasa tidak berguna sendiri ya. Padahal dia tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan kalian ya. Mungkin kalian di sini tidak melihat dia dari segi materi atau dari segi kekayaannya, karena kalian itu mungkin mencintai dia secara tulus ya kan. Tapi dia sendiri yang kayaknya menganggap dirinya itu tidak berharga di mata kalian, kalau dia itu tidak memiliki apa-apa, terutama di dalam segi hal materi di sini ya. Makanya itu yang menghalangi dia untuk kembali pada kalian. Mungkin dari segi materinya itu dia masih belum mapan atau bagaimana ya kan. Tapi ya saya percaya ya, ini orang begitu mungkin saja setelah dia mapan ya, atau setelah dia telah mendapatkan uang, setelah dia telah sukses ya, mungkin dia bisa kembali ya pada kalian ya. Yang menghalangi dia itu hanyalah permasalahan di materi saja di sini yang saya rasakan, ya kan? Oke, kita explore melalui kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose the number 3 with lavender essential oil as a symbol. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu All That Glitters. Oke. Apa yang menghalangi dia untuk kembali padaku? Oke, pertama, of Pentacles. Nah, apa yang saya bilang Pentacles kan? Uang ya, masalah uang ya. Nah, di sini Ace of Pentacles terhubung dengan apa ya? Elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua, Death yang bercerita tentang transformasi ya, atau zodiak Scorpio di sini. Ketiga,
Five of Sword. Oke. Five of Sword ini kayaknya ini adalah elemen udara ya. Libra, Aquarius, Gemini terutama jadi Aquarius ya. Keempat, di sini ada kartu Four of Swords, elemen udara lagi, Libra, Aquarius, Gemini terutama jadi Libra, dan terakhir di sini Two of Pentacles. Terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo terutama zodiak Capricorn di sini. Oke, dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who key and choose that number 3 with lavender essential oil as a symbol. What should we do? What we must do terkait kartu all that glitter ini ya, apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat. Call to action ya, Commander Esther. Oke, panggilan untuk beraksi. Take charge ya, ambil langkah siaga ya. Take charge ya, mengisi ulang ya, charging ya, ambil charging, lakukan langkah-langkah siaga, lead by example ya. Lead, tunjukkan sebuah contoh pada dia ya. Walk your talk ya, jalankan apa yang kalian katakan ya. Lead by example. Berilah contoh pada orang ini ya kan. Nah, orang ini mungkin hanya membutuhkan ya rasa keyakinan yang bisa kalian berikan pada dia ya. Kalau kalian ini tidak memandang dia dari segi materi atau dari segi keuangan ya. Orang ini perlu kalian sadarkan ya secara pikiran ya. Lead by example ya. Berilah contoh yang baik kepada dia ya. Dan menghadapi orang kayak gini ya kan, kalian sangat penting sekali mesti dicamkan. Kalian jangan menunjukkan lifestyle ya, atau gaya hidup yang terlalu mewah, atau gaya hidup yang terlalu berlebihan kepada orang ini. Karena orang ini merasa dirinya tidak percaya diri ya. Five of Swords ya, dia merasa saat bersama kalian itu dirinya itu sangat terhina sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ya kan. Dia bahkan menginginkan adanya satu kesempatan ya untuk bisa transformasi ya, untuk bisa kayaknya melakukan perubahan, terutama di dalam hal segi finansialnya, semuanya untuk diri kalian ya. Makanya di sini ya, dia masih ya berusaha untuk mengevaluasikan ulang, berpikir bagaimana caranya ya. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya ya, supaya ya mungkin bagi dia itu ya, materi adalah sumber dari segala-galanya ya. Materi itu adalah sumber dari keharmonisan atau kelanggengan sebuah hubungan. Kalau dia tidak punya uang, dia merasa dia tidak bisa atau tidak mampu untuk membahagiakan kalian, dan kalian hanya akan menghinanya saja saat itu. Nah, ini yang menjadi halangan bagi dia untuk kembali pada kalian ya, terletak di masalah uang. Padahal orang ini masih menginginkan kesempatan satu kali lagi ya. Dia bahkan ingin bertransformasi ya, dia ingin melakukan perubahan untuk kalian ya. Segala perubahan yang dia lakukan itu ya adalah demi kalian. Tapi perubahannya itu ya dalam segi materi atau finansial, yakni dia berusaha untuk cari duit dan cari duit terus ya, supaya saat itu dia merasa kalau dirinya berguna di mata kalian ya, tanpa mengetahui mungkin saja kalian yang memilih kelompok yang ketiga itu mungkin saja bukan orang yang matre ya. Kalian mencintai orang itu mungkin dari segi perasaan dan tidak melihat segi finansial ataupun materi dari dia ya. Dia yang merasa tidak pede sendiri ya. Dia yang merasa tidak berguna sendiri ya. Karena egonya itu
gengsinya itu terletak pada material, ya kan? Selama ada material ya, dia barusan merasa kalau dirinya itu kuat ya, berguna dan berharga ya di mata orang ya. Berarti itu juga bagian dari ego dan gengsi juga ya. Ini orang ya, ego dan gengsinya itu sangat tinggi ya. Makanya ya, Tuhan itu ya tidak pernah tutup mata, Tuhan itu tidak pernah tidur, ya kan? Karena uang bisa membuat seseorang menjadi ego dan gengsi, maka Tuhan mungkin sengaja merenggut atau mengambil ya rezeki dari si orang tersebut supaya tidak ada kesempatan bagi orang tersebut ya untuk bisa ego, gengsian, bisa pamer-pamer di luaran sana melalui status kayak di Instagram kayak di WhatsApp kayak dengan pajang-pajang materi kayak nah itu ya mungkin itu sengaja yang dilakukan Tuhan untuk dirinya ya kan supaya dia sadar ya kalau uang itu bukanlah segala-galanya ya. Pak, percuma ya kalau kita mengharapkan seorang pasangan yang kaya tapi tahu-taunya ya di balik kekayaan pasangan kita itu ya pasangan kita itu hanya mencurangi kita atau menduakan kita atau poligami dan poliandri diri kita saat itu. Nah, itu juga percuma juga ya kan. Mungkin saat ini ya kita bisa mengatakan ya uang itu perlulah, uang itu penting lah. Nah, kayak gini dan kayak begitu ya kan. Tapi begitu saat menghadapi perselingkuhan, maka saat itu ada uang seberapa banyak pun ya sudah tidak mempan lagi untuk menutupin rasa sakit hati kita saat itu ya kan. Nah, inilah yang mungkin kurangnya dari si orang ini ya. Dia ingin kembali, ada niatnya untuk kembali, tapi dia masih belum selesai melakukan masa transformasi ya. Maksudnya, dia bisa kembali pada kalian di saat dia itu telah sukses, dia telah memiliki uang. Tapi sekarang saat dia belum memiliki apa-apa, ya kan? Dia masih belum memiliki materi, maka dia tidak bisa kembali pada kalian. Dia bingung, ya. Padahal dia cinta pada kalian. Di sini Two of Pentacles ya. Satu sisi dia mencintai kalian, ya. Tapi satu sisi karena uang juga, karena pekerjaan juga, ya. Itu yang menghalangi dia untuk kembali pada kalian. Sementara kalau dia masih belum sukses, ya, orang ini masih belum punya duit dan masih belum sukses, maka orang ini akan terhalang untuk kembali pada kalian. Dan uang itu, materi itu yang menghalangi dia ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena di matanya itu terlalu mengagung-agungkan uang, terlalu menuhankan uang, ya kan, terlalu memuja uang tersebut ya. Five of Swords ya, sehingga kalau tidak ada uang, dia merasa kalau dirinya itu sangat terhina dan tidak berharga di mata kalian ya, tanpa mengetahui kalau mungkin saja kalian mencintainya dengan sepenuh hati tanpa melihat finansial dari diri dia. Mungkin dia tidak tahu. Makanya di kartu saran ini disuruh call to action. Cobalah ayomilah orang ini ya kan, ayomilah dia ya, beri dia penjelasan ya, hecha ya, ambil langkah siaga, lead by example ya, tunjukkan cara-cara dengan cara memberikan contoh pada dia, buka hati dan pikirannya itu kalau uang itu bukan segala-galanya ya, walk your talk ya, jalankan apa yang kalian katakan itu ya. Maksudnya untuk kalian yang mungkin sudah mengetahui keadaan kayak gini, kalian mesti menjalankan ya kartu saran kayak gini. Jangan tunjukkan lifestyle yang terlalu berlebihan atau gaya hidup yang terlalu mewah di hadapan orang ini. Cobalah untuk berusaha yang hidup yang sederhana saja di hadapan matanya ya. Mungkin itu yang bisa menjadi sebuah contoh yang baik ya untuk orang itu supaya terbuka hati dan perasaannya untuk bisa merasa percaya diri dan kembali pada kalian. Mungkin karena selama ini kalian terlalu menunjukkan gaya hidup kalian yang terlalu mewah, jalan-jalan, pakaian yang bagus, busana yang bagus sehingga orang ini ya menganggap ya kalau kalian itu ya orang yang matre, maaf kata ya, tapi kan belum tentu kalian materi kan. Orang itu menganggap dia tidak punya apa-apa, dia merasa terhina ya
level kehidupannya itu tidak setara dengan kalian karena masalah keuangan di sini, maka itulah yang menghalangi dia untuk kembali pada kalian karena dia masih ingin mencari uang dulu ya. Intinya kayak gini ya. Uang itu yang menjadi penghalang. Dia ingin mensukseskan dirinya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini berhubung readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat, yang lebih mendetail ya, yang lebih jelas, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan ya. Karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik, pelajari dengan seksama ya segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya, buruan cepetan ya. Siapa yang cepat maka dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan ya kan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu, tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian itu tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video saya ini bisa membantu kalian semua ya guys ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil dan bisa kalian terapkan ya. Setidaknya melalui readingan saya ini ya, bisa membuat kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Setidaknya dari readingan saya ini bisa setelah membuat kalian tahu ya, kalian bisa mengambil langkah-langkah tindakan ya, bisa untuk bisa mencegah dan mengantisipasi segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi nantinya. Oke. Kalaupun tidak bisa dicegah dan tidak bisa diantisipasi, setidaknya kalian ya telah mempersiapkan diri kalian secara baik-baik untuk menghadapi dan menerima segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya tanpa perlu merasa stres, galau, khawatir, dan tertekan lagi saat itu. Oke. Dan bagi kalian kalau misalnya video saya ini berguna untuk diri kalian ya, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Oke. Dan pemberitahuan yang pertama, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan buruan cepetan karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala ketentuan dan aturan-aturan serta persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya, buruan cepetan karena siapa yang cepat maka dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Sedangkan yang lambat pada saat itu terpaksa mesti antri, ya kan? Walaupun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian itu tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke. Sedangkan pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi Tarot Mania Indonesia ya. Kalian dipersilakan untuk bergabung di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Karena di dalam grup Tarot Mania Indonesia itu terdapat tarot reader yang lainnya di mana mereka itu semua itu adalah kawan-kawan saya yang telah tarot reader juga yang telah membuat channel di YouTube ini juga ya, dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Saat kalian telah bergabung, kalau kalian memiliki masalah dan tidak bisa saya tangani ataupun selesaikan ya, maka akan ada tarot reader yang lainnya yang bisa ikut menghandle dan meresolve permasalahan kalian. Kalian hanya perlu mencari moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut itu saja. Oke. Dan pemberitahuan yang ketiga ya, silakan di follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Karena saat kalian telah follow akun Instagram saya, kalian bisa bebas sharing curhat dengan diri saya meskipun tanpa melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya kan. Tapi pada saat itu meskipun ya pengetahuan dan pengalaman saya memiliki keterbatasan
tapi saya akan berusaha sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin untuk memberikan ide-ide dan saran-saran yang positif untuk kalian semua. Dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya ya, kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya nanti untuk kedepannya, di mana readingan saya buat untuk kalian semua. Oke. Akhir kata, jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Saya di sini juga mendoakan yang terbaik buat diri kalian semua. Oke. Saya ingin pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.